bukan saatnya untuk pesimis. Pesimisme tidak akan pernah membuat masalah terselesaikan. Saya mengingatkan semua pihak, janganlah menjadi lalat-lalat politik yang justru mengganggu konsentrasi. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Lalat politik Muldoko. Kepala KSP Muldoko menyatakan dalam situasi pandemi COVID-19 ini jangan ada pihak yang menjadi lalat politik yang membuat terganggunya konsentrasi penanganan pandemi. Dalam pernyataan lain ditegaskan Muldoko bahwa Presiden sedang menjadi panglima tertinggi dari penanganan pandemi COVID-19. Dalam kaitan Panglima, Suara Sumbang menyatakan bahwa bukan persoalan klaim Panglima tertinggi, justru urgensi kini adalah bagaimana Jokowi bisa turun dari jabatan Presiden. Jokowi dinilai gagal dan tidak mampu. Bagaimana menjadi Panglima? Faktanya selalu sembunyi atau lepas tangan dari tanggung jawab. Memimpin para menteri saja berantakan. Penyebutan adanya lalat politik oleh Muldoko perlu diklarifikasi. Pihak mana yang disebut dengan lalat politik? Sebagai pejabat negara tidak baik melempar sesuatu tanpa kejelasan dan kepastian. Bila yang dimaksud lalat politik adalah pihak eksternal pengkritik pemerintah, maka itu sangat keliru. Karena kritik adalah pengingat dan obat. Keberadaan pengkritik itu perlu. Mungkin sasarannya adalah internal kekuasaan itu sendiri yang bertikai dalam faksi-faksi. Tidak semua elemen oligarki terkonsolidasi baik untuk mendukung pilihan kebijakan penanganan pandemi. Ada yang bermain 2 atau 3 kaki. Muldoko merasakan sakitnya tuh di sini ketika mengkudeta Partai Demokrat. Dukungan palsu dia rasakan. Mungkin model ini yang dimaksud lalat politik Muldoko. Apapun itu, siapapun yang disasar, maka pernyataan Muldoko itu sendiri adalah pengakuan bahwa penanganan pandemi itu sebenarnya semrawut, boros dan bau persis seperti sampah. Pada tumpukan sampah itulah berterbangan banyak lalat. Rakyat terpaksa merenung dan berpikir apakah Muldoko itu yang termasuk lalat politik. Dalam riwayat Bukhari, Raja Namrud otoriter tewas karena lalat masuk ke dalam hidungnya dan menyakiti otaknya. Namrud memukul-mukul kepalanya untuk mengatasi penderitaan. Ujungnya musuh Nabi Ibrahim itu mati mengenaskan. Dalam cerita The Bald Man and the Fly, dikabarkan orang berkepala botak dihinggapi lalat. Ia memukulnya dan lalat pun terbang. Lalat mengejek dan hinggap kembali. Si botak tertantang dan siap memukul lebih keras lagi untuk membunuh lalat. Kepala botak dipukul berulang-ulang hingga sakit sendiri. Kebodohan nyata. Muldoko dan para oligarki kekuasaan mulai merasa terganggu oleh lalat politik yang hinggap di kepalanya. Bernafsu untuk menghabisi, namun kepalanya yang semakin botak dipukul berulang-ulang hingga terasa sakit dan terus menyiksa. Akan tetapi rasa sakit itu bisa dikalahkan oleh nafsu sadis untuk membasmi. Rezim Jokowi memang makin botak, dipukul dan ditampar berulang-ulang oleh tangan-tangan kebodohannya sendiri. Ungkapan Muldoko memberi legitimasi sebuah rezim basa-basi, beralasan sebagai solusi dalam menangani pandemi demi investasi dan utang luar negeri. Tapi sebenarnya mereka sedang mencari komisi dengan cara kolusi dan korupsi. Solusi pun dibuat hanya untuk cari selamat dan keuntungan sendiri. Siang ini, Muldoko dikabarkan mundur. Apakah benar? Orang istana pun buka suara. Kepala Kantor Staf Presiden KSP Jenderal TNI Muldoko dikabarkan akan mengatakan pengunduran dirinya pada siang ini, Jumat 9 April. Kabar itu beredar seiring tersebarnya undangan kepada media untuk hadir dalam jumpa pers yang akan dilakukan Muldoko di lobi Gedung Binagraha, Kompleks Istana Kepresidenan. Jumpa pers akan digelar usai sholat Jumat tepatnya pada pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Menanggapi kabar tersebut, tenaga ahli utama kantor staf presiden, Ali Mohtar Ngabalin, hanya tertawa saat dikonfirmasi. Dia meminta waktu sejenak untuk memberi jawaban. Tunggu sebentar ya. Kasih waktu sebentar. Tuturnya sambil tertawa, kembali ditanya soal kemunduran Muldoko.
Sementara itu, juru bicara Joko Widodo, Fajrul Rahman, mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu perihal jumpa pers yang akan digelar Muldoko. "Aku belum tahu karena ini KSP," tuturnya saat dihubungi beberapa saat lalu. Senada itu, staf khusus Presiden Jokowi Dini Purwono juga mengaku tidak tahu tentang acara jumpa pers tersebut. Dia bahkan belum mendapatkan info terkait dengan rencana Muldoko untuk mundur. "Saya juga belum dapat info apa-apa terkait hal itu," tegasnya pada redaksi. Seperti diketahui, Kepala Staf Presiden Muldoko akan menggelar konferensi pers pada siang hari ini, namun belum dijelaskan secara detail mengenai hal-hal apa saja yang akan disampaikan oleh Muldoko. Jumpa pers itu digelar di Gedung Binagraha Jumat 9 April siang ini. Dari informasi yang dihimpun, konferensi pers biasanya seputar tugas Muldoko sebagai KSP. Akan ada pejabat KSP lain yang juga mendampingi Muldoko. Nama Muldoko belakangan ini memang kerap menjadi perbincangan publik. Muldoko ditunjuk menjadi ketum lewat agenda yang disebut Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Namun kemudian pemerintah menolak mengesahkan kepengurusan kubu Muldoko. Alhasil kepengurusan ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY lah yang diakui oleh pemerintah. Di sisi lain, Muldoko juga masih menjalankan tugasnya sebagai seorang KSP. Terbaru, Muldoko berbicara mengenai penyelesaian sengketa tanah atau konflik agraria. Muldoko mengajak Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau LBH HKTI ikut membantu memediasi sengketa tanah. Untuk itu, jajaran pengurus LBH HKTI juga harus segera membangun sinergi dengan para pihak yang terkait di dalam maupun di luar pemerintahan untuk menyelesaikan konflik agraria. Tutur Muldoko dalam keterangan tertulis pada hari Kamis 8 April yang lalu. Sepanjang tahun 2016 sampai dengan 2021, KSP telah menerima laporan 1041 kasus konflik agraria. Dari sejumlah itu, 105 kasus atau 10,08% diantaranya memperhadapkan warga masyarakat adat dengan berbagai pihak, seperti perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya potret ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah bagi masyarakat, khususnya para kaum tani di pedesaan. Kini rata-rata penguasaan tanah oleh petani berada di bawah 0,5 hektar per keluarga. Kecenderungannya makin banyak petani kehilangan tanah karena berbagai faktor. Ketika akses atas tanah semakin kecil, kesejahteraan petani dan juga warga desa menjadi taruhannya. Jelas Muldoko. Sebelumnya, pengamat telah mengatakan bahwa sebaiknya Muldoko mundur dari jabatan KSP. Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Henry Satrio berpendapat, Muldoko sebaiknya mundur dari jabatan KSP setelah pemerintah menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa. Dalam KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara pada awal Maret yang lalu, Muldoko ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. KLB digelar oleh kubu yang kontra dengan Ketua Umum Partai Demokrat, AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono. Harusnya demi Indonesia, kan Pak Muldoko sering ngomong gitu. Demi Presiden, sebaiknya beliau juga mengundurkan diri, kata Henry saat dihubungi pada Kompas hari Rabu 31 Maret yang lalu. Jika tidak mundur, ia menyarankan Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle agar Muldoko ini tidak menjadi beban politik bagi pemerintah. Henry juga menuturkan sebagai KSP dan berada di lingkaran dekat dengan Jokowi, Muldoko semestinya memberikan pertimbangan dan gambaran situasional politik. Namun Muldoko nyatanya terjebak dalam manuver politik yang dilakukan oleh sejumlah kader Partai Demokrat.